dimanapun berada. Pada saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di sorga, kami bersyukur atas kemurahan Tuhan yang selalu menyertai kami. Hingga pada saat ini kami boleh ada dan kami sadar itu adalah karena kemurahan Tuhan. Kami pada saat ini akan mendengarkan renungan firman-Mu. Kiranya Tuhan terus menjamah dan mengurapi kami, sehingga kami beroleh pengertian yang baik akan firman Tuhan. Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, yang Tuhan boleh izinkan untuk menyampaikan firman-Mu. Demikian Tuhan juga menjamah memberkati setiap umat-umat Tuhan, supaya lewat pendengaran mereka akan firman Tuhan, iman mereka boleh bertumbuh, pengenalan mereka akan Tuhan terus bertambah-tambah. Yang lemah boleh dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Saudaraku, seluruh umat-umat Tuhan dimanapun berada, pembacaan renungan firman Tuhan pada saat ini, saudaraku, yakni dari kitab Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai 20 ini. Di zaman kelahiran Tuhan Yesus, saudara, di situ ada malaikat-malaikat yang memberitahukan firman Tuhan kepada gembala-gembala. Tuhan datang melalui malaikat untuk memberitahukan bahwasanya hari itu telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, saudaraku. Tetapi yang kita lihat di sini, ketika malaikat-malaikat itu menampakkan diri kepada gembala-gembala itu, apa yang terjadi? Gembala-gembala itu mereka sangat ketakutan. Kenapa mereka ketakutan? Karena demikianlah kodratnya manusia. Suka takut dengan keadaan yang gelap, takut dengan kegelapan, takut akan masa depan, takut akan tidak bisa memuliakan anak, takut dengan apa yang dikatakan masalah, ketakutan meliputi manusia. Dan ketakutan itu dimulai dari zaman bapa leluhur kita, yakni Adam dan Hawa. Ketika mereka melanggar firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka,
Waktu mereka di Taman Eden, ketika mereka di Taman Eden, Tuhan berkata setiap pohon yang di tengah taman ini boleh kamu makan buahnya kecuali pohon pengetahuan dan pohon kehidupan itu janganlah kamu makan. Tetapi waktu itu saudaraku, Hawa dipengaruhi oleh iblis sehingga Hawa pun melanggar firman Tuhan itu dan memakan buah pengetahuan itu dan memberikannya juga kepada Adam. Dan setelah itu ketika Tuhan datang mereka ketakutan, dan semenjak itulah ada rasa ketakutan kepada manusia, kepada keturunan daripada Adam sampai kepada zaman sekarang ini, saudaraku dan terkasih. Demikian juga gembala-gembala ini ketakutan ketika malaikat datang, itu akibat daripada pelanggaran. Tetapi apa kata malaikat itu? Jangan takut. Tuhan berkata jangan takut. Tuh, kelahiran Yesus saudaraku itu membuat ataupun mengarahkan kita supaya kita jangan takut. Jangan takut akan masa depan kita, karena Tuhan sudah merancangkan masa depan. Jangan takut dengan kehidupan anak-anak kita, karena Tuhan sudah mengatur kehidupan anak-anak kita. Raja Daud berkata, mulai dahulu tidak ada pernah saya melihat keturunan orang-orang benar, anak cucunya meminta-minta roti. Artinya anak cucu orang-orang benar hidup mereka pasti dijamin oleh Tuhan. Dalam Yeremia 29 dikatakan, aku tahu rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi kenapa banyak orang takut? Karena mereka tidak yakin dengan firman Tuhan. Mereka lebih percaya dengan kenyataan apa yang dilihat oleh mata. Padahal Tuhan sudah menjamin yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu diberikan Tuhan kepada orang-orang yang mengasihi Dia, saudaraku. Saudara terkasih, hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah kita sadar, hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Hiduplah dengan yakin dengan firman Tuhan, dengan janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Jangan hidup dengan hal-hal yang duniawi, saudaraku. Karena itu adalah menimbulkan kekhawatiran dan menimbulkan ketakutan. Kita lihat dalam kitab Ayub, Ayub 3 ayat 25. Dari kitab Ayub 3 ayat yang ke-25, bunyinya demikian. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Firman Tuhan ini mengajarkan kita, kalau kita takut, apa yang kita takutkan itulah yang jadi buat kita. Apa yang kita takutkan itu yang menimpa, dan apa yang kita cemaskan itu yang mendatangi kita. Kalau kita takut masa depan kita curam, maka itulah yang datang. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan dan mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan menjamin masa depan kita. Jangankan masa depan di dunia ini, masa depan di sorga pun Tuhan jamin. Karena begitu besar kasihnya kepada manusia untuk hidup yang kekal yang di sorga, Dia lahir ke dunia ini untuk menebus segala dosa-dosa manusia, saudaraku. Karena kebaikannya Tuhan, kita ditebus dari dosa supaya kita layak menjadi umat Tuhan dan memiliki kewargaan sorga, saudara. Saudara terkasih, Tuhan itu begitu baik. Maka hiduplah dengan apa yang dikatakan Tuhan. Janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Memang kadangkala kalau kita pikir-pikir,
Firman Tuhan, janji Tuhan ini saudaraku tidak masuk akal. Tetapi kenyataan ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kalau dipikir-pikir secara pikiran, bagaimana mungkin 5 roti dan 2 ikan bisa makan 5.000 orang? Itu tidak masuk akal, itu tidak logika. Tetapi karena Tuhan yang memberkatinya, 5 roti 2 ikan pun dibagikan kepada 5.000 orang. 5.000 orang bisa makan kenyang dan sisa lagi 12 keranjang. Hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan memang kadang-kala tidak masuk akal, tetapi kenyataan. Demikian juga ketika dia di pesta Kana di dalam Yohanes 2. Waktu itu pesta itu Yesus diundang ke pesta Kana, dan di pesta Kana itu mereka kekurangan anggur. Lalu ibu Yesus yang bernama Maria mendatangi Tuhan Yesus, mengatakan bahwasanya pesta itu kekurangan anggur. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia suruh kumpulkan air di dalam bejana, kumpulkan dan dicedok, kemudian dibagikan kepada undangan pesta. Air bisa berubah jadi anggur. Itu tidak logika, tetapi bisa kenyataan. Demikian juga ada seorang perempuan yang sudah pendarahan 12 tahun. Perempuan kalau dia sudah pendarahan 12 tahun, kalau zaman sekarang bisa dikategorikan itu adalah kanker rahim. Selama 12 tahun dia mengalami kanker rahim tersebut. Kita tahu bagaimana kalau sudah 12 tahun sakitnya. Mungkin dia sudah kurus kering karena terus kayak mengeluarkan darah. Tapi dia percaya kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia punya prinsip, kalau aku jamah nanti jubah Tuhan Yesus, aku pasti sembuh. Dan dia mendengar kabar Tuhan Yesus lewat, dan dia pun beranjak dari kelemahannya, beranjak dari tempatnya, dan berjuang merangkak di tengah-tengah kerumunan banyak orang supaya bisa menjamah jubah Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Setelah dia menjamah jubah Tuhan Yesus, dia sembuh. Secara logika bagaimana mungkin seorang yang sudah pendarahan 12 tahun mengalami kanker rahim selama 12 tahun bisa sembuh? Itu tidak logika, tetapi kenyataan. Demikian hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan. Bagi manusia tanpa mustahil, tetapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan segala sesuatu bisa jadi mungkin. Orang lemah bisa dikuatkan, orang sakit bisa disembuhkan, asal kita mau memberi hidup kita kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, memandang kepada firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan. Jangan mempercayai apa yang dikatakan oleh logika manusia. Logika manusia berkata tidak mungkin, tetapi firman Tuhan berkata mungkin. Maka iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan, itulah iman. Kalau orang sakit dia berharap sembuh, maka itulah iman. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, apa yang tidak kita lihat kesembuhan, maka itulah iman. Iman adalah dasar daripada segala sesuatu. Dan dasar dari, kita lihat dulu dalam kitab Ibrani, iman adalah dasar. Ibrani 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita harapkan, kita berharap kepada Tuhan, itulah iman. Walaupun tanpa mustahil, tapi kita tetap berharap. Walaupun tanpa tak mungkin, tapi kita tetap berharap. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum melihat kesembuhan, tapi kita percaya kita sembuh, kita sembuh. Maka pada saat ini kalau engkau mendengarkan firman Tuhan ini, engkau harus percaya pada Tuhan Yesus. Kalau engkau sakit, engkau percaya Yesus bisa menyembuhkan.
Engkau harus membuktikan imanmu. Imanmu adalah sesuatu yang tidak kau lihat. Kalau kau lihat, tidak mungkin lagi kau sembuh. Tapi melalui firman Tuhan, oleh binur-binur Yesus kamu sembuh. Maka hiduplah seturut dengan apa dikatakan firman Tuhan itu. Saudaraku, percayalah kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan ini membangkitkan iman kami. Kami percaya padamu. Kami tidak percaya kepada apa yang dikatakan logika-logika manusia, tapi kami percaya kepada apa yang sudah Tuhan firmankan. Kami percaya walaupun kami tidak melihat, kami tetap berharap bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia, hal-hal yang mustahil, tapi Tuhan bisa melakukannya. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa, dan hamba-Mu berdoa buat umat-umat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Kalau mereka ada yang sakit pada saat ini, hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memulihkan mereka dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Dan segala sakit penyakit kami patahkan demi nama Yesus. Segala kutuk-kutuk dosa kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menguasai hidup kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.